lebih dalam ya tentang sosok Mas Fahmi ini, yang beliau sudah lama sekali berkecimpung di dunia importir, terutama bagi kalian semua yang ingin menekuni atau yang ingin berkecimpung di dunia importir. Oke, sebelum saya bahas lebih jauh, kira-kira Mas Fahmi bisa perkenalkan dulu bersama. Baik, oleh para netizen, para pengusaha atau para pedagang, mahasiswa, mahasiswi, siapapun yang ingin berkecimpung di dunia bisnis, tentu sudah tahu ya, dunia impor itu memang sangat menguntungkan. Namun sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Fahmi Hamzah. Kebetulan di dunia impor ya lumayan lah gitu. Nanti saya catetin nama Instagramnya Importir Milenial ya, ya. Ininya Importir Milenial. Jadi saya impor itu tahun 2007 itu iseng-iseng ya. Itu iseng-iseng saya online. Zamannya Alibaba belum tenar ya. Itu Alipay atau AliExpress itu kayaknya belum ada 2007. Itu saya masih chattingan dengan supplier, masih kecil-kecilan. Nah, tahun 2014 saya gabung dengan komunitas internet marketing. Nah, di situ ternyata ada importir. Nah, di situ ada importir senior tuh ya. Tahun 2014. Nah, saya mulai impor itu nitip ke teman. Jadi teman pergi ke Cina, saya ikut nitip ya. Nitip. Nah, itu perkenalan di dunia impor. Nah, terus 2015 saya penasaran, kayaknya pengen ke Cina. Nah, saya berangkat ke Cina tuh. Jadi Mas Haji saya berangkat ke Cina tuh. Ke sana. Sangat mengesankan, enak sekali itu ya. Berarti Mas Fahmi ini udah dari 2007 udah mulai terjun ke dunia impor Mas Fahmi. Betul, itu ecer-eceran. 2007 sampai 2020 berarti sudah sekitar 13 tahun Mas Fahmi. Iya, betul. Luar biasa. Di mulai besarnya itu di 2014, 15, 16 dan sampai sekarang. Ya. Berarti 13 tahun Mas Fahmi mulai dunia impor, kemudian bisa berangkat ke Cina itu di tahun 2015. Wah, Cina ini kan teman-teman yang kita tahu ini luas sekali ya. Apalagi Cina ini adalah menjadi salah satu negara yang penduduknya paling banyak di dunia, dan luasnya di dunia itu kalau nggak salah ketiga ya Mas Fahmi. Luasnya, kalau luas itu nomor 1 tetap ke Rusia wilayah ya. Untuk wilayah keduanya Cina. Keduanya Cina. Nah, ini kan luas banget nih Mas Fahmi nih wilayahnya. Nah, kira-kira seluas itu apakah Mas Fahmi kunjungi semua, ataukah memang ada daerah-daerah yang memang potensial untuk dijadikan bisnis importir? Kira-kira bagaimana Mas Fahmi? Ya, memang Cina itu kan negaranya sangat luas ya. Jadi kita bicara Cina daratan ya. Cina daratan. Cina mainland. Kalau kita lihat-lihat keterangan di website yang jual beli Alibaba, atau kan ada Cina mainland, from Cina mainland. Nah, memang Cina negara yang sangat luas. Cuman ada 3 kota. Ada 3 kota. 3 kota di China ya. Ikonnya ya, satu pertama Guangzhou. Ya, terkenal dengan Canton Fair. Memang Guangzhou itu namanya juga kanton, kan kita sering dengar bahasa-bahasa kanton ya. Itu Canton Fair, Guangzhou. Keduanya Shenzhen. Nah, ketiganya adalah Yiwu. 3 kota ini ya. Ini punya karakteristik masing-masing dari 3 kota ini. Gitu. Pertama, Guangzhou itu mayoritas yang saya alami bersama teman-teman itu senang di dunia fashion. Fashion. Iya. Nah, teman-teman sekalian yang punya passion di bidang fashion, sama penyebutannya. Nah, ini boleh, nanti bisa kolaborasi ya. Gimana sih tips dan triknya? Makanya jangan lewatkan dulu, nanti di akhir kita akan kasih ya. Betul. Ya, ada fashion ya, salah satunya jam, sepatu, tas-tas branded gitu ya. Baju atau jaket musim-musim. Kan di sana ada musim dingin, ada musim panas. Kalau musim dingin mereka mempersiapkan fashion yang berkaitan dengan baju-baju yang tebal, yang hangat gitu. Sepatu, suping juga sama. Dan ikonnya Guangzhou itu adalah Canton Fair-nya. Jadi ratusan negara pada datang ke situ dari berbagai dunia, itu mereka menghadiri acara Canton Fair. Ya, bahasa Indonesianya pameran produk ya. Di situ ada yang baru-baru, ada yang unik. Nah, itu saya mengunjungi itu juga. Itu datang sana. Itu tadi fashion Mas Fahmi ya, di kota Guangzhou. Kemudian Guangzhou ya. Ya, aksen berbeda-beda lah. Saya selalu Guangzhou, walaupun orang beda lagi. Yang
bahas berikutnya adalah Shenzhen. Shenzhen. Nah, Shenzhen sama Guangzhou itu berdekatan. Berdekatan. Iya, iya, tetanggaan. Mungkin kayak Jakarta dengan Bandung itu maksudnya, bukan? Jakarta dengan Bogor. Jakarta dengan Bogor, kayak lebih dekat Jakarta dengan lagi. Tangerang. Oke, Dekat. good. Ya. Shenzhen dengan Guangzhou gitu. Oke. Nah, kelebihan Shenzhen satu, dia memang diprioritaskan elektronik. Elektronik. Perusahaan-perusahaan kelas raksasa, kelas internasional itu ada di Shenzhen. Termasuk aksesoris yang ada di elektronik itu. Iya, Oh. gitu. Salah satunya adalah Huawei. Itu Huawei handphone ya. handphone itu kan udah kelas dunia ya. Oke. Atau peralatan ICT, peralatan telekomunikasi itu di Shenzhen. Gitu. Oke. Nah, sedikit cerita sejarah Shenzhen ya. Oke. Shenzhen itu kota nelayan. Kota nelayan. Kota yang memang di usianya sangat muda, kurang lebih itu 35 tahun lah. Mungkin sekarang udah hampir 40 tahun ya. 40 tahun. Iya, itu kota muda, kota yang didesain Berarti- menjadi yang sangat modern. Berarti sekitar 78 79 baru berdiri itu kota berarti ya. Mas Robi ya. Berdirinya mungkin sudah lama, Berdiri cuma sudah lebih lama. fokuskan untuk bisnisnya itu baru seperti Oh, itu. oke. Iya, kan berawal dari kota nelayan Oke. gitu ya. Langsung dirubah, itu pendapatan per kapitanya naik semuanya. Investor pada datang ke situ. Oke. Dan sekarang Shenzhen itu sudah mendunia. Oke. Salah satu jaringan telekomunikasi yang dipakai seluruh negara itu ya ada dari Shenzhen. Oke. Siapa yang tidak kenal peralatan modem, peralatan ICT? Oh, Ini nggak oke. promosi ya, ini bukan promosi Huawei, bukan. Oke. Untuk kita bicara salah satu perusahaan besarnya ada di situ, Oke. Shenzhen. Kota elektronik. Keren. Shenzhen juga didesain menjadi kota Green City. Green City. Iya, dia itu ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Berarti di situ banyak tanaman gitu. Maksudnya ya. Dia bebas dari polusi udara. Oh. Nah, jadi semuanya motor listrik. Oh, keren banget. Motor-motor udah mulai dihilangkan gitu. Saya selama keliling-keliling Shenzhen itu jarang sekali motor-motor bensin yang saya temukan gitu di kota Shenzhen ya. Semuanya mungkin akan serba listrik ke depannya itu. Oke. Itu semuanya. Jadi kan bebas polusi itu ya. Oke, Gitu. Bahkan ada satu kota, bukan satu kota, satu komplek gedung itu tenaga matahari semua. Itu didesain. Keren. Gitu. Keren. Oke, selanjutnya terakhir berarti ada kota apa lagi Mas Fahmi yang Yiwu, nah kota Yiwu ya, Yiwu ini kota favorit para netizen ya, para pengusaha. Kenapa? Untuk importir pemula itu bagusnya ke Yiwu, karena di Yiwu ini karakteristiknya satu blok, satu gedung, satu blok itu apa aja ada di situ. Jadi ada ATK, ada aksesoris, ada mainan anak, ada garmen, ada material ya, dan ada yang lain-lainnya. Ini enaknya di Yiwu ini yang saya jelajahin kemarin itu simpel banget, mudah. Jadi kalau orang mau nyari apa aja untuk pertama kali ke Cina ya ke Yiwu enaknya gitu. Di distrik 1 yang saya kunjungi, distrik 1 itu di situ ada main-mainan unik, mainan yang beredar di Indonesia banyak gitu. Mainan yang berada di pusat-pusat grosiran itu banyak situ. Nah itu enak banget itu. Ada ATK, kalau Mas Ajis punya toko ATK gitu ya ke Yiwu aja. Berarti Mas Fahmi ini ngambil segmen semuanya tuh di 3 kota itu diambil. Ya semuanya diambil. Oh, keren. Karena mereka punya keunggulan masing-masing. Contohnya saya anti gores. Memang kalau Shenzhen itu terkenal dengan kualitas. Oke. Dia memprioritaskan kualitas Shenzhen. Namanya juga kota elektronik. Ya. Kalau Yiwu itu dia bermain di grosir, murah gitu. Jadi hampir semuanya murah-murah. Wah, ini luar biasa guys ya, harus dicoba. Nah, karena apa? Karena sebenarnya dengan kita bisa mendatangkan langsung barang dari memang produksi awalnya, itu justru margin atau keuntungan yang bisa kita dapat itu akan lebih banyak, betul Mas Fahmi ya? Betul. Nah, kalau Mas Fahmi sendiri ini kira-kira gimana nih untuk Margin. profit marginnya kan ini luar biasa nih ya, dari yang produksi langsung kemudian kita impor, kemudian di sini kita jual, wah, mungkin ini lumayan nih. Oke, baik. Ini gimana Mas Fahmi? Boleh dibuka ya? Ya boleh sedikit. Saya buka salah satu bidang usaha saya buka ini. Mungkin hanya channel ini aja yang tahu yang harganya ya. Oke. Yang nonton channel ini mungkin beruntung lah gitu. Oke. Jadi gini, Mas Ajis tahu kan handphone ya? Oke. Itu ada pelindungnya ya. Iya. Anti gores. Anti gores. Orang bilang sih temper glass. Ya. Oke, temper Nah, itu glass. kan pakai pisau, pakai alat-alat yang tajam itu kan aman. Nah, itu temper glass saya ambil dari daerah Guangzhou. Guangzhou. Nah, iya, Oke. Guangzhou Shenzhen gitu ya. Tuh.
itu tempered glass harganya yang standar, yang polos itu kan tipenya banyak-banyak ya. Tempered glass itu ada ultraviolet, anti blue, anti spy itu supaya nggak bisa diintip pacar gitu kan. Ya, misalnya, ya, gitu. Ya. Nah yang kita standar yang beredar di para counter, para pasar, di pasaran itu ya, yang polos sama yang full. Full, yang ada list hitamnya full, namanya full layar atau orang bilang 9D, 10D. Nah untuk 9D, 10D itu cuma istilah aja. Tapi saya manggilnya yang full dan yang polos. Yang full polos itu yang bening. Itu di Cinanya 0,6 RMB. 0,6 RMB atau rata-rata 0,6 sampai 0,7 RMB atau yuan. Oh, yuan itu berarti RMB. Ya, RMB dan yuan sama. Nah, itu kalau dirupiahkan kira-kira berapa itu Mas Fahmi? Kalau dirupiahkan, jika kursnya saat ini 2100, nah tinggal dikali 0,6 dikali 2100 kurang lebih 1300. 1300. Nah, itu. Nah, teman-teman kalau misalkan beli anti gores kira-kira di counter berapa coba? Nah, itu di antara 25.000 sampai 40.000 kalau nggak salah Mas Fahmi ya. Betul. Yang serendah-rendahnya aja mungkin 8.000 sampai 10.000. Wow, berarti marginnya itu kan bisa sampai 700 kali lipat ya. Ada yang nanya kan? Ada yang nanya juga, Mas itu kan di Cina harganya 1.300, ke Indonesianya berapa katanya. Nah itu teman-teman yang saya impor selama ini kurang lebih jatuh sampai Jakarta harganya itu kena 400 rupiah per piece untuk biaya cukai ya untuk segalanya gitu. Jadi 1.300 ditambah 400 ya ongkos kirimnya itu jatuhnya 1.700 betul ya? Betul. Nah, berarti sekitar 1.700 per piece. Kalau dijual misalkan paling rendah dengan harga 5.000 berarti wah itu lumayan 3 kali lipat tentunya Mas Fahmi. Nah ini kan tadi luar biasa Mas Fahmi udah jelasin bagaimana proses perjalanan ketika di Chinese gitu, kemudian bagaimana kita bisa memilih barang-barang memang yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan sampai pada akhirnya nanti diimpor ke Indonesia. Nah ini kalau misalkan kita nih sebagai pemula, nah kita nih idealnya ketika belajar apakah kita harus datang sendiri ataukah mungkin ada sebuah komunitas yang memfasilitasi kita untuk kita bisa berjalan? Kan terlalu beresiko nih Mas Fahmi kalau misalkan kita belum punya experience, belum punya pengalaman, tiba-tiba kita langsung datang ke China. Wah yang ada nanti kita di situ bingung gitu kan. Nah ini gimana kira-kira Mas Fahmi? Ini sangat cerdas sekali, pertanyaan sangat cerdas. Jadi para netizen begini ya, pertama jangan kita merasa sok pintar ya dengan era komunikasi informasi yang mudah. Tetap dalam dunia impor harus ada mentor. Guys. Karena mentor itu pernah mengalami pahitnya gitu. Nah, kalau orang baru nyoba-nyoba belum pernah ngalamin pahitnya kan. Si mentor ini kan akan menceritakan pahitnya tuh di sini. Itu kan jeleknya di sini. Semua kan ada positif dan negatif, tapi mayoritas tuh positif semua gitu. Yang negatif itu orang itu tidak belajar. Kan ada regulasinya Mas Ajis, ada aturan-aturan kalau belanja berapa dolar, ada yang bebas pajak, itu berubah-ubah itu. Ini penting guys ya, penting sekali ini. Nah sekarang kira-kira gimana nih tipsnya Mas Fahmi? Nih misalkan kita pengen jadi seorang importir, step awal yang harus kita lalui itu apa gitu? Apakah memang ada komunitas yang menaungi? Apakah kita ikut pelatihan dulu atau seperti apa ya Mas? Baik, saran saya ini ya memang mau diterima dan enggak juga kembali kepada para netizen ya. Saran saya pertama itu seperti saya yang saya awalkan ceritakan. Saya gabung di komunitas importir, itu nyoba dulu, nitip ke teman-teman yang pergi ke Cina atau ke importir, nitip tuh saya nyoba gitu. Dia belanja apa gitu ya. Saya nitip, misalnya saya mau ikut belanja 10 juta misalnya itu nitip, nah itu. Nitip guys. Iya.
Masuk komunitas memang ada yang berbayar gitu, tapi semuanya bagus kok. Yang kita ambil edukasinya ya gitu. Itu saran saya, masuklah komunitas atau belajarlah ke mentor gitu. Itu perlu. Nah, jangan sampai kesasar. Mas Fahmi ini buat pelatihan berarti ya? Saya buat pelatihan. Nah, oke guys. Nah, bagi teman-teman sekalian yang pengen mulai step awal untuk menjadi seorang importer profesional, ini bisa ya nanti bergabung di kelasnya Mas Fahmi. Karena Mas Fahmi ini dia jam terbangnya udah banyak ya, sekitar 13 tahun berkecimpung di bidang importir. Nanti akan dijelaskan Mas Fahmi ya step-stepnya dari mulai langkah awal sampai benar-benar menjadi seorang importir profesional. Betul, Mas Fahmi. Iya. Pertama adalah belajar dulu. Bagi pemula ya. Itu komunitasnya apa dong Mas Fahmi? Dari tadi belum nama komunitasnya. Komunitas saya adalah importir milenial. Importir milenial. Itu informasinya ada di Instagram atau memang harus? Ya, di Instagram ada, nanti di YouTube ada, di semua nanti di medsos ada. Oke. Facebook. Berarti step awal boleh teman-teman ini follow dulu ya Instagramnya importir milenial. Nanti di situ akan di-share ya kapan ada info pelatihan tentang menjadi seorang importir profesional. Termasuk kapan adanya impor jamaah. Oke, good. Oke, bagi teman-teman sekalian ya, demikian yang dapat kita sharing pada kesempatan kali ini tentang bagaimana sih menjadi seorang importir. Dan saran saya bagi teman-teman sekalian yang saat ini sudah berkecimpung atau menjalankan usahanya, jangan sampai lewatkan ya kesempatan yang bagus ini. Nah, mungkin untuk harga pelatihannya Mas Fahmi kira-kira bisa di sini sebelum kita tutup. Harga pelatihan variasi. Oh, variasi. Betul, nanti kan ada level-levelnya. Oke, tapi yang paling basic itu di harga berapa Mas Fahmi? Yang paling basic itu kalau hanya sekedar ingin tahu e-book ya, e-book gitu. Kalau e-book kan nggak masuk komunitas gitu. Hanya kita memberikan itu di angka kurang lebih 250.000 rupiah untuk mendapatkan e-book yang saya buat. Jadi memang dibuat oleh importir langsung ya, praktisi langsung. Berarti itu hanya caranya, apanya ada di situ semua. Oke, berarti itu hanya ininya aja, materinya aja. Materinya. Kalau kita pengen langsung di mentoring, Mas Fahmi Mas Fahmi langsung membership itu rencana saya mau launching. Selama ini kan baru e-book saja. Gitu. Karena untuk yang pemula-pemula ya, gitu, yang ingin mengenal gitu, yang mungkin mereka ingin mengenal dulu deh, maka saya kasihkan e-book yang saya rancang, yang saya buat, simple, padat, jelas dan sangat mudah dipahami. Itu saya 250.000. Nah, kalau membership, tahun ini saya akan membuat membership. Itu 790. Oke, 790 guys, langsung bisa dibimbing langsung oleh Mas Fahmi. Ya, saran saya ya tadi ya teman-teman manfaatkan peluang ini untuk bisa melakukan sebuah percepatan di bisnis teman-teman. Apalagi dengan profit atau margin yang lebih besar tentunya Mas Fahmi ya. Ini Mas, 790 itu pasti orang ini akan mendapatkan benefit yang luar biasa. Pertama, jaringan importir aksesoris handphone. Aksesoris handphone. Iya, karena itu bidang saya. Itu nanti para member akan saya kenalkan importir besar. Termasuk saya bimbing, saya sharing ke member ini. Itu akan saya sharingkan jaringan-jaringan importir besar. Salah satunya importir kontaineran ya. Jadi nanti kalau member mau konsultasi bisnis aksesoris handphone bisa ke saya. Tapi bisa ke yang lain juga sih. Cuman kan karena saya bidangnya aksesoris handphone. Aksesoris. Nah, ini berarti recommended banget. Oke guys, demikian yang dapat kita share pada kesempatan momen kali ini ya. Terima kasih banyak atas perhatian, kerjasama dan partisipasinya. Jangan lupa sekali lagi like, share dan subscribe bila teman-teman suka dengan channel seperti ini. Nanti kita akan juga bahas pada channel berikutnya ya, kira-kira peluang bisnis apa sih yang bisa teman-teman jalankan. Terima kasih guys. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.